Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu dosen yang telah memberikan tugas proyek ini kepada kami. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerahnya saya dapat menyelesaikan tugas proyek UAS ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek UAS saya. NIM saya adalah 11S20016 sehingga topik yang saya kerjakan adalah ANOVA. Untuk ilustrasi percobaan atau kasus, berikut ini merupakan ilustrasi dari sebuah kasus peminat jurusan Ilmu Aktuaria di Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tahun 2019 dan 2020. Berikut adalah datanya. Untuk lampiran datanya sudah saya sertakan dalam PDF-nya beserta sumber data yang saya lampirkan linknya. Untuk soalnya, dilakukan pendataan terhadap jumlah peminat jurusan Ilmu Aktuaria di Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tahun 2019 dan 2020. Dari data tersebut diperoleh data seperti pada tabel yang sudah terlampir di atas. Berdasarkan data tersebut, tentukan langkah pengujian hipotesis menggunakan ANOVA. Gunakan taraf alfa sama dengan 0,05. Untuk rincian penyelesaiannya, langkah-langkah pengujian hipotesis. Rumusan hipotesis yang pertama, H0 sama dengan rata-rata peminat jurusan Ilmu Aktuaria di Universitas Gadjah Mada adalah sama, yang dilambangkan dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu. Yang kedua, H1 sama dengan minimal satu rata-rata peminat jurusan Ilmu Aktuaria di Universitas Gadjah Mada berbeda dengan yang lain, yang dilambangkan dengan mu1 tidak sama dengan mu, di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, alfa sama dengan 0,05. Yang keempat, titik kritis, di mana V1 sama dengan N kurang 1 sama dengan 31 dikurang 1 sama dengan 30. Nilai N didapat dari jumlah data, yaitu sebanyak 31. Kemudian, untuk V2 sama dengan K dikali N kurang 1, sehingga K-nya sama dengan 2 dikali 30 sama dengan 60. Untuk nilai F, 0,05 didapat dari nilai alfa, V1 sama dengan 30, dan V2 sama dengan 60. Hasilnya adalah 1,6491 yang didapat dari tabel F untuk alfa sama dengan 0,05, di mana V1 sama dengan 30 dan V2 sama dengan 60. Kemudian yang kelima, statistik uji. Nilai F didapat dari JKA per K dikurang 1 dibagi dengan JKG per K dikali N kurang 1. Untuk nilai JKA sama dengan 6 kuadrat tambah 56 kuadrat dan seterusnya per 2 dikurang 1165 kuadrat per 62. Sehingga nilai JKA sama dengan 36 tambah 3136 ditambah dan seterusnya dibagi dengan 2 dikurang 21.890,725806. Maka nilai JKA-nya sama dengan 144.845 dikurang 21.890,725806. Nilai JKA yang didapat adalah 122.954,27419. Untuk nilai JKT-nya sama dengan 74.387 dikurang 1165 kuadrat per 62 sama dengan 74.387 dikurang 21.890,725806. Maka nilai JKT-nya adalah 52.496,274194. Untuk nilai JKG-nya didapat dari JKT dikurang JKA, sehingga JKG sama dengan 52.496,274194 dikurang dengan 122.954,27419, sehingga hasil JKG-nya sama dengan min 70,458. Dari pengerjaan tersebut, maka didapat tabel ANOVA dengan sumber variansi perlakuan, maka jumlah kuadrat 122.954,27419 dengan derajat kebebasan 1
dan rataan kuadrat atau KTA sama dengan 122.954,27419 dan F hitung sama dengan min 104,70431252. Untuk sumber variansi galat, jumlah kuadratnya adalah min 70.458 dengan derajat kebebasan 60 dan rataan kuadrat atau KTG sama dengan min 1.174,3. Untuk total, jumlah kuadratnya adalah 52.496,27419 dan derajat kebebasan 61. Kesimpulan yang didapat, H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel, di mana F hitung lebih besar dari 1,6491. H0 diterima jika F hitung kecil dari F tabel, di mana F hitung kecil dari 1,6419. F hitung sama dengan min 104,70431252. Maka F hitung lebih kecil dari F tabel, di mana min 104,70431252 lebih kecil dari 1,6419. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata peminat jurusan ilmu aktuaria pada tahun 2019 dan 2020 di Universitas Gadjah Mada adalah sama, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu. Terima kasih. Sekian hasil presentasi. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya memohon maaf. Terima kasih banyak.